Proyek MK Ultra, CIA, dan eksperimen pikiran manusia. Bayangkan, kamu duduk di sebuah ruangan putih. Lampu neon di atas kepala menyala terlalu terang, menusuk mata. Di seberangmu ada seseorang berseragam putih, membawa buku catatan dan senyum yang tidak kamu percayai. Dia berkata pelan, "Kita akan membuatmu merasa lebih baik. Ini hanya obat penenang." Beberapa detik kemudian, dunia di depanmu berputar. Waktu kehilangan bentuk, dan di antara kabut halusinasi, kamu mendengar suara bisikan yang bukan milikmu sendiri. Itulah yang dialami ratusan, bahkan ribuan orang di Amerika, Kanada, dan beberapa negara lain antara tahun 1953 hingga 1973. Mereka bukan gila, mereka hanya dijadikan percobaan. Inilah kisah nyata dari proyek rahasia paling gelap dalam sejarah modern, MK Ultra. LSD, sebuah obat yang pada awalnya dikembangkan di Swiss sebagai sarana penelitian psikologis. Namun bagi CIA, LSD bukan alat penyembuhan, tapi pintu menuju kendali total. Ratusan eksperimen dilakukan secara rahasia. Tentara, mahasiswa, pasien rumah sakit jiwa, bahkan warga sipil disuntik LSD tanpa sepengetahuan mereka. Beberapa kehilangan akal sehat, sebagian mati. Sisanya hidup tapi tidak pernah benar-benar kembali. Salah satu korban bernama Frank Olson, ilmuwan biokimia CIA. Ia diberi LSD tanpa izin, mulai menunjukkan gejala depresi berat, dan seminggu kemudian ditemukan tewas, jatuh dari jendela hotel di New York. Pemerintah menyebutnya bunuh diri, tapi hasil autopsi kedua bertahun-tahun kemudian menemukan sesuatu. Tulang tengkoraknya retak sebelum ia jatuh. Di Kanada, seorang psikiater terkenal Dr. Ewan Cameron memimpin serangkaian percobaan di Rumah Sakit Allen Memorial Institute. Pasien-pasien yang datang untuk terapi depresi ringan dibius, lalu dipaksa mendengar pesan-pesan rekaman berulang hingga 20 jam sehari. Engkau tidak lagi menjadi dirimu sendiri. Lupakan masa lalumu. Patuhlah. Beberapa pasien mendengar pesan itu ribuan kali selama berminggu-minggu. Setelah terapi selesai, banyak di antara mereka kehilangan seluruh ingatan. Tidak tahu nama sendiri, tidak tahu siapa yang mereka cintai. Mereka seperti lembaran kosong, tubuh tanpa masa lalu. MK Ultra tidak hanya bermain dengan LSD. Ada 149 subproyek di dalamnya. Penelitian LSD, hipnosis untuk membuat seseorang melakukan perintah tanpa sadar, elektroencephalografi untuk membaca pola otak, tes psikokontrol militer pada tentara di kamp rahasia, hingga program menciptakan pembunuh yang bisa diprogram. Banyak dari proyek itu dilakukan di luar negeri, termasuk Asia Tenggara. Namun semua dokumennya kemudian hilang, dibakar atas perintah CIA tahun 1973. Bagi dunia, MK Ultra adalah cerita konspirasi. Tapi bagi para korban, itu adalah kenyataan pahit. Salah satu dari mereka, Linda McDonald, datang ke rumah sakit untuk mengobati depresi ringan. Ia dipasangkan elektroda di kepala, diberi LSD setiap hari, dan dibius selama 3 minggu penuh. Ketika bangun, ia tak mengenali suaminya, anaknya, atau dirinya sendiri.
Ia harus belajar kembali cara berjalan, bercakap, dan makan. Semua ingatannya lenyap. Mereka bilang aku disembuhkan, tapi aku tidak tahu siapa yang mereka sembuhkan karena aku bukan orang yang sama lagi, katanya dalam wawancara 1980-an. Saat Direktur CIA baru, Richard Helms menyadari proyek ini akan terbongkar. Ia memerintahkan semua dokumen MK Ultra dimusnahkan, tapi sebagian kecil lolos, ditemukan secara kebetulan 1977 di ruang arsip lama. Kongres AS terkejut. Sidang dengar pendapat dibuka. Beberapa mantan pejabat dipanggil, namun sebagian besar hanya menjawab dengan kalimat yang sama. Saya tidak ingat. Tak ada yang benar-benar dihukum. Tak ada yang benar-benar diadili. Dan untuk sebagian besar korban, permintaan maaf tidak pernah datang. Beberapa ilmuwan percaya hasil eksperimen MK Ultra tidak sepenuhnya hilang. Beberapa metode dikembangkan ulang menjadi teknik interogasi psikologis modern. Bahkan sistem propaganda berbasis pola di media diyakini lahir dari penelitian awal tentang sugesti bawah sadar di proyek ini. Kamu mungkin berpikir dengan pikiranmu sendiri, tapi pikiran yang mereka bentuk untukmu. Selama 20 tahun, CIA bermain dengan batas antara ilmu pengetahuan dan dosa. Mereka menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh, kesadaran manusia. Beberapa ilmuwan menyesal, beberapa bangga, tapi bagi korban tidak ada akhir bahagia. Mereka hidup, tapi sebagian dari mereka tetap terkunci di ruangan putih itu dengan suara yang terus berbisik di kepala. Patuhlah, patuhlah.